touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Eka Putri R dengan NIM 250103510009. Di sini saya akan membuat video mengenai nilai-nilai etika dalam masyarakat Bugis Makassar untuk memenuhi nilai mata kuliah profesi pendidikan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa pendidikan itu tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai proses pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, nilai-nilai budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk etika dan tata krama dalam kehidupan masyarakat, khususnya antara hubungan dengan guru dan murid. Masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan dikenal memiliki nilai budaya yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai seperti siri, pace, ade, kemudian juga prinsip sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka inge itu menjadi pedoman yang mengatur perilaku sosial. Nah, nilai-nilai tersebut itu tercermin dalam praktik pendidikan tradisional maupun modern. Dalam budaya Bugis masyarakat, guru itu dipandang sebagai sosok yang dihormati dan atau disebut dengan orang tua kedua, bahkan sebagai panutan moral masyarakat. Sedangkan murid itu tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, namun juga harus memiliki sopan santun, rasa hormat, serta tanggung jawab moral. Nah, oleh karena itu, pentinglah untuk mengkaji etika guru dan murid dalam perspektif budaya Bugis Makassar sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Nah, kita akan masuk pada nilai-nilai dasar budaya Bugis Makassar. Di sini saya akan menjelaskan 4, kemudian ada juga prinsip sipaka inge, sipaka labi, sipaka tahu. Nah, yang pertama di sini adalah siri atau harga diri. Nah, siri itu merupakan inti kebudayaan Bugis Makassar. Siri itu dimaknai dengan rasa malu, harga diri, dan kehormatan yang harus dijaga oleh setiap individu. Nah, seorang yang kehilangan siri itu dianggap kehilangan martabat sosialnya. Nah, dalam konteks pendidikan itu sendiri, konsep ini melahirkan beberapa implikasi. Contohnya kepada murid, itu malu ketika berperilaku tidak sopan, menyontek, ataupun melanggar aturan sekolah. Sedangkan guru itu harus berkewajiban menjaga profesionalitas karena kegagalan moral akan mencoreng kehormatan diri dan lembaga pendidikan. Nah, dengan demikian, siri itu berfungsi sebagai kontrol internal atau self-control yang mendorong perilaku disiplin tanpa harus selalu diawasi. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan pace atau empati. Pace itu mengandung makna rasa iba, empati, dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Nilai ini membentuk hubungan emosional yang erat antar anggota masyarakat. Nah, dalam konteks dunia pendidikan itu, contohnya guru harus memperhatikan murid yang ketika kesulitan belajar. Guru juga harus memahami atau membantu murid yang sedang terkena masalah ekonomi maupun psikologis. Sedangkan khususnya pada murid itu sendiri harus saling membantu dalam belajar dan kemudian tidak bersikap individualisme. Nah, itulah nilai pace dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan kekeluargaan, sehingga pembelajaran itu berlangsung lebih manusiawi. Nah, kemudian yang ketiga itu ade atau adat dan norma sosial. Ade atau seperangkat aturan yang mengatur tata krama, bahasa,
etika, serta struktur hubungan sosial. Ade itu menentukan bagaimana seseorang harus bersikap kepada orang yang lebih tua, guru, atau tokoh masyarakat lainnya. Nah, dalam bentuk pendidikan itu, contohnya guru harus mematuhi aturan sekolah, kemudian siswa itu harus berbicara sopan terhadap guru, kemudian penghormatan otoritas pendidikan. Jadi ada itu berfungsi sebagai pedoman eksternal yang mengatur perilaku sosial secara nyata. Nah, yang selanjutnya itu prinsip sipakatau, sipakainge, dan sipakalebi. Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, guru itu harus menghargai murid sebagai individu yang memiliki potensi, bukan hanya sekedar objek pengajaran. Kemudian sipakainge atau saling mengingatkan. Guru dan murid itu harus saling menasihati ketika ada kesalahan. Kemudian yang terakhir sipakalebi atau saling menghormati. Nah, hubungan ini didasarkan pada rasa hormat, bukan ketakutan. Jadi ketiga nilai ini menumbuhkan interaksi eduktif yang dialogis dan penuh penghargaan. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke materi etika guru dalam budaya Bugis Makassar. Jadi, dalam perspektif budaya Bugis Makassar itu guru dikenal sebagai pandrita atau orang berilmu. Nah, kedudukan ini menempati guru sebagai figur teladan moral sekaligus pembimbingan spiritual. Oleh karena itu, etika guru itu tidak hanya berkaitan dengan kompetensi akademik, namun juga integrasi pribadi, kematangan emosi, kemudian tanggung jawab sosial. Jadi, guru itu dipandang sebagai representasi nilai adat dan agama dalam lingkungan sekolah. Secara sosiokultural, masyarakat menilai perilaku murid sebagai cerminan keberhasilan guru. Nah, dengan demikian, martabat guru sangat berkaitan erat dengan perilaku peserta didiknya. Nah, yang pertama, guru itu sebagai role model atau teladan moral. Contoh implementasinya itu, guru harus hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, kemudian menggunakan bahasa yang santun, menunjukkan kejujuran akademik, kemudian konsisten antara ucapan dan tindakan atau perilaku. Jadi guru itu dituntut untuk menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, karena keteladan itu dianggap sebagai metode pendidikan paling efektif, karena murid itu cenderung meniru tindakan nyata hanya dibanding dengan mendengar nasihat. Ketika guru melanggar norma, kepercayaan murid itu akan berkurang. Oleh karena itu, keteladanan menjadi fondasi utama etika guru. Kemudian, yang kedua, guru itu menjadi orang tua kedua atau sebagai pengayom. Bentuk pengayomnya antara lain itu memberikan motivasi ketika murid gagal, kemudian mendengarkan keluhan murid, dan juga membantu mencari solusi dari masalah pribadi murid tersebut. Jadi, dalam budaya Bugis Makassar, memandang bahwa guru dan murid itu seperti hubungan kekeluargaan. Guru itu tidak hanya mengajar, namun juga menjadi pengasuh atau parentah. Peran ini mencakup bimbingan akademik secara emosional. Jadi pendekatan keluarga itu menciptakan ikatan batin sehingga murid itu merasa dihargai dan nyaman ketika diajar oleh gurunya. Selanjutnya, menjaga wibawa dan siri profesi. Nah, contohnya itu bersikap tegas namun tetap santun. Nah, juga menghindari favoritisme dan menyelesaikan masalah secara bijaksana. Wibawa guru itu lahir dari kehormatan diri atau siri dan kualitas moral.
Guru itu tidak diperkenankan menggunakan kekerasan atau kata-kata yang merendahkan, karena itu dapat melukai harga diri murid. Nah, dengan demikian, kewibawaan itu tumbuh secara alami melalui rasa hormat, bukan ketakutan. Nah, selanjutnya itu bersikap adil dan tidak diskriminatif. Nilai si tahu menekankan perlakuan yang manusiawi terhadap setiap individu. Nah, guru itu wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh murid tanpa memandang latar belakang, ekonomi, suku, maupun kemampuan akademik. Jadi sikap ini itu dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman dalam diri murid itu sendiri. Kemudian melaksanakan fungsi si pakainge atau memberikan nasihat. Guru itu berkewajiban untuk menegur murid ketika melakukan kesalahan, dan itu sebagai salah satu bentuk kepedulian. Jadi teguran itu harus dilakukan secara lembut, tidak memarahi di depan umum, dan mengutamakan dialog. Jadi prinsipnya itu adalah memperbaiki, bukan mempermalukan. Jadi pendidikan persuasif itu membuat murid lebih menerima arahan dan tidak kehilangan harga diri. Nah, selanjutnya tadi saya menjelaskan tentang guru. Selanjutnya kita akan berpindah kepada etika murid dalam budaya Bugis Makassar. Jadi, murid itu memiliki kewajiban moral untuk menunjukkan adab kepada guru. Nah, bentuk penghargaannya itu contohnya yang pertama, kita harus menghormati guru atau dengan kita menerapkan prinsip si pakalabi. Jadi perilaku konkretnya itu meliputi kita sebagai murid itu harus menyapa guru dengan salam dan sopan santun, kemudian mendengarkan penjelasan tanpa memotong pembicaraan, tidak menggunakan nada tinggi ketika berbicara kepada guru, kemudian kita hendak meminta izin terlebih dahulu ketika melakukan sesuatu. Jadi, penghormatan kepada guru itu merupakan kewajiban utama. Sikap ini menegaskan pengakuan bahwa guru itu adalah pembimbing kehidupan. Jadi, penghormatan ini membangun hubungan emosional yang positif antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, patuh terhadap aturan atau ade. Jadi, kepatuhannya itu ditunjukkan dengan hadir tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, kemudian menjaga kebersihan sekolah, dan mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib. Contohnya saja ketika kita disuruh untuk melakukan piket, kita harus mengerjakan piket tersebut. Nah, jadi ketaatan itu dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ade atau adat. Nah, murid yang melanggar itu dianggap tidak memiliki tata krama yang baik. Jadi sikap disiplin itu dapat melatih tanggung jawab pribadi murid itu sendiri. Kemudian menjaga siri sebagai motivasi belajar. Siri itu berfungsi sebagai kontrol diri yang kuat. Nah, murid itu merasa malu jika gagal atau malas dan berbuat curang. Jadi, rasa malu ini mendorong usaha maksimal untuk berprestasi. Di sini dampaknya adalah kita dapat belajar lebih giat, menjauhi perilaku menyontek, menjaga nama baik, dan berusaha menunjukkan sikap sopan santun dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, siri itu menjadi motivasi intrinsik yang efektif. Kemudian, rendah hati dan mau dibimbing. Jadi, murid itu harus menunjukkan kerendahan hati dan terbuka terhadap kritik. Jadi, murid itu menyadari bahwa guru memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih luas sehingga perlu dihormati. Sikap ini membantu terciptanya proses pembelajaran yang dialogis dan produktif. Nah, yang terakhir itu mengembangkan solidaritas sesama teman
atau pace. Di sini tertulis bahwa nilai pace mendorong murid untuk saling peduli. Nah, mereka itu diajarkan bekerja sama, berbagi catatan, dan juga membantu teman ketika mengalami kesulitan. Jadi solidaritas ini itu dapat menumbuhkan suasana belajar yang kooperatif serta mengurangi persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya kita akan berbicara etika dan kejujuran dalam budaya Bugis Makassar. Nah, di sini masyarakat Bugis Makassar memiliki sistem nilai budaya yang kokoh. Nah, terbentuk melalui perjalanan sejarah dan peradaban Sulawesi Selatan. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tata krama, hubungan sosial, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan karakter individu dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam keluarga, kepemimpinan, perdagangan, maupun kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, petuah adat, praktik sosial, serta tertulis dalam naskah kuno kepemimpinan. Dengan demikian, budaya Bugis Makassar itu tidak hanya bersifat simbolik, namun juga memiliki struktur etis yang sistematis dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi itu saya menyebutkan Siri Napace. Nah, Siri Napace itu menjadi landasan utama dalam memahami etika dan kejujuran. Siri itu dimaknai sebagai harga diri, kehormatan, dan rasa malu yang menjaga martabat individu. Sedangkan pace itu menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, kedua nilai ini itu saling melengkapi. Dalam praktiknya, seseorang itu tidak hanya dituntut sebagai menjaga kehormatan dirinya sendiri, tetapi juga mengalami tetapi juga itu memiliki kewajiban moral untuk membantu dan membela sesama ketika mengalami ketidakadilan atau kesulitan. Nah, seiring dengan masuknya dan berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan sejak abad ke-17, nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses integritas dengan ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran. Proses ini tidak hanya menghapus nilai lokal, melainkan memperkuat, memberikan religius terhadap prinsip-prinsip moral yang telah hidup dalam masyarakat. Konsep kejujuran atau lempu, amanah, tanggung jawab, dan keadilan itu dipahami selaras dengan ajaran Islam tentang akhlak mulia. Nah, integritas ini melahirkan sistem etika yang bersifat kultural sekaligus religius, di mana adat dan agama itu saling menopang. Dengan demikian, etika dan kejujuran dalam budaya Bugis Makassar itu dapat dipahami sebagai sistem moral yang menyeluruh dan komprehensif. Ia juga mencakup hubungan manusia melalui penjagaan siri, hubungan dengan Allah dengan ketaatan dan kesadaran spiritual, hubungan dengan sesama manusia melalui solidaritas, serta hubungan dengan alam yang melalui sikap tanggung jawab dan keseimbangan hidup. Jadi keseluruhan sistem ini itu membangun karakter masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, empati, dan integritas. Jadi kita akan masuk membahas tentang etika terhadap diri sendiri. Dalam perspektif budaya Bugis Makassar, etika terhadap diri sendiri itu berakar kuat pada konsep siri, yaitu nilai fundamental yang dimaknai dengan harga diri, rasa malu, kehormatan,
dan martabat kemanusiaan. Jadi siri itu bukan sekedar perasaan emosional, namun juga menjadi sistem nilai yang mengatur kesadaran moral individu dalam mengatur kesadaran moral, bertindak dan mengambil keputusan. Nah, yaitu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang menuntut seseorang agar senantiasa menjaga dan berperilaku dalam masyarakat. Nah, ketika seseorang itu melanggar prinsip kejujuran, melakukan kecurangan, atau bahkan bertindak tidak adil, pelanggaran tersebut itu dipandang tidak memiliki siri. Nah, dengan demikian, hilangnya kehormatan diri di hadapan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, budaya Bugis Makassar, dalam khususnya etika, itu memiliki dimensi personal sekaligus sosial. Nah, nilai lempu atau kejujuran menjadi salah satu manifestasi utama dari siri. Jadi kejujuran itu tidak hanya dimaknai sebagai berkata benar, namun juga sebagai keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Seseorang yang memegang teguh lempu atau kejujuran itu dituntut konsisten dalam prinsip, berani mengakui kesalahan, dan tidak menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Jadi dalam tradisi Bugis Makassar, karakter seperti ini itu dianggap sebagai fondasi kepemimpinan dan kematangan moral. Integritas pribadi menjadi tolak ukur kualitas seseorang, karena dari integritas itu lahirlah kepercayaan sosial. Selanjutnya kita akan membahas etika terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mayoritas masyarakat Bugis Makassar itu memeluk agama Islam, sehingga dimensi spiritual itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk sistem etika dan orientasi hidup mereka. Nilai-nilai budaya yang telah hidup sejak lama, yang tidak berdiri secara terpisah dengan agama, melainkan mengalami proses integritas yang mendalam dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, konsep siri tidak hanya dimaknai sebagai harga diri dan kehormatan dalam ranah sosial, namun juga sebagai kesadaran moral dalam hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu tidak semata-mata muncul ketika seseorang melanggar norma adat atau merusak reputasi keluarga, namun juga ia menyadari bahwa telah melanggar dan tidak mematuhi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, konsep siri ini berkembang menjadi kesadaran spiritual yang menuntut individu harus selalu menjaga perilakunya dan juga demi keridhaan ilahi atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kerangka ini, etika terhadap Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah secara sungguh-sungguh, konsisten, dan penuh kesadaran. Ibadah itu dipahami secara sempit sebagai ritual formal semata dan juga mencakup perilaku sehari-hari seperti berkata jujur, menepati janji, menjauhi perbuatan zalim, serta menegakkan keadilan dalam relasi sosial. Integritas antara nilai budaya dengan ajaran agama itu mencerminkan kita bahwa kita telah menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, perilaku etis bukan sekadar tuntutan adat atau norma sosial, melainkan bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang etika terhadap sesama. Hubungan sosial dalam budaya Bugis Makassar itu sangat dipengaruhi oleh nilai PACE, yaitu prinsip empati, solidaritas, dan kepekaan yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Jadi nilai itu bukan sekedar anjuran moral, namun menjadi kekuatan emosional dan etis yang mengikat individu dalam satu kesatuan komunitas. PACE itu membentuk kesadaran bahwa kehidupan itu tidak dijalani secara individual dan manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, ketika seseorang mengalami kesulitan, penderitaan tersebut tidak dipandang sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Inilah yang kemudian menjadi solidaritas sosial dalam masyarakat Bugis Makassar yang memiliki daya ikat yang kuat. Jadi etika terhadap sesama itu diwujudkan dalam sikap konkret saling menghormati, menjaga tutur kata terhadap sesama, menepati janji yang telah mereka lakukan, serta juga memelihara kepercayaan yang telah diberikan. Nah, dalam konteks kepemimpinan, nilai PACE semakin menemukan relevansinya. Seseorang pemimpin itu dituntut memiliki kecakapan dan keberanian. Ia juga harus memegang teguh sifat lempu atau jujur dan geteng atau teguh pada prinsip. Karena kepemimpinan dalam pandangan budaya Bugis Makassar itu bertumpu pada kualitas moral. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, PACE mendorong individu untuk hadir secara nyata dalam membantu sesama, baik melalui dukungan moral, bantuan material, maupun partisipasi kegiatan sosial. Tradisi gotong royong, kepedulian terhadap sesama tetangga yang sedang berduka, kemudian solidaritas ketika menghadapi kesulitan, itu merupakan manifestasi konkret dari nilai tersebut. Dengan demikian, etika sosial dalam budaya Bugis Makassar tidak berhenti pada tataran norma atau wacana, namun juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan rasa kemanusiaan yang mendalam. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang etika terhadap alam. Jadi teman-teman, selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan ataupun sesama, budaya Bugis Makassar juga itu menempatkan alam sebagai unsur fundamental dalam tatanan kehidupan. Jadi sejak lampau itu masyarakat Bugis Makassar dikenal sebagai pelaut, perantau yang menjelajah di wilayah Nusantara. Sementara masyarakat Makassar itu berkembang dalam tradisi maritim. Sekaligus di sini agraris yang masyarakat yang kuat. Nah, dalam kehidupan maritim, laut itu dipahami sebagai sumber rezeki sekaligus ruang yang harus dihormati. Pengetahuan tentang arah angin, arah arus, musim, dan etika pelayaran itu menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bersifat dialogis antara manusia dengan alam. Dengan demikian pula, tradisi agraris tanah dipandang sebagai amanah yang harus dijaga kesuburannya. Pola pemanfaatan sumber daya alam di sini secara tradisional umumnya itu mempertimbangkan keseimbangan
dan berkelanjutan. Karena masyarakat itu menyadari bahwa kerusakan lingkungan itu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi dengan demikian kesadaran ekologis tumbuh bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga itu dinilai moral yang mengikat komunitas. Dalam perspektif etika, merusak alam secara berlebihan itu tidak hanya dipahami sebagai kesalahan ekologis, namun juga pelanggaran terhadap kehormatan kolektif. Jadi tindakan yang merugikan lingkungan itu dapat dianggap mencederai nilai siri, karena itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan generasi yang akan mendatang. Kehormatan itu tidak hanya diukur dalam perilaku dengan sesama, namun juga menjaga keseimbangan terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya idealnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, rasa syukur, dan tanggung jawab antar generasi. Hubungan manusia dengan alam dalam budaya Bugis Makassar pada akhirnya dibangun atas dasar prinsip harmoni dan keseimbangan. Manusia itu diposisikan sebagai tatanan kosmis, bukan hanya penguasa mutlak terhadap alam. Jadi prinsip ini selaras dengan nilai siri yang menuntut tanggung jawab moral serta kesadaran religius bahwa alam itu merupakan amanah dari Tuhan. Dan demikian pula lah etika lingkungan dalam budaya Bugis Makassar itu berdiri terpisah dengan nilai lainnya, melainkan menjadi bagian integral dari keseluruhan pandangan hidup yang menekankan kehormatan, tanggung jawab, dan berkelanjutan kehidupan bersama. Jadi itulah tadi beberapa poin-poin yang saya jelaskan terkait etika terhadap Allah, etika terhadap sesama, dan juga etika terhadap alam. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi yang telah saya jelaskan. Jadi dari pembahasan yang telah saya uraikan tadi itu dapat disimpulkan bahwa etika murid dalam budaya Bugis Makassar itu dilandaskan dengan nilai siri, pase atau pece, dan ade, serta prinsip sipaka tahu, sipaka labi, sipaka inge. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral yang mengatur sikap, perilaku, dan tata krama dalam hubungan pendidikan. Guru itu diposisikan sebagai teladan yang mengayom dan bertanggung jawab dalam membentuk karakter murid, sedangkan murid itu dituntut untuk menghormati, menaati, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hubungan antara guru dan murid itu dibangun atas dasar saling menghargai, kekeluargaan, dan martabat. Jadi nilai budaya Bugis Makassar ini sangatlah relevan dalam pendidikan modern karena mampu memperkuat pendidikan karakter serta menciptakan lingkungan belajar dan beretika. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Dan cukup sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.